biar samaan sama dosen malam ini. Halo Bu Wulan. Oh, sebentar Bu, kayaknya Ibu belum bisa nyalain mikrofon. Ntar saya jadiin co-host dulu Bu. Oh, namanya siapa Bu? Kok nggak ada? Sebentar. Wulan. Oh, ini dia. Itu merekam sekali layar ya. Ah, silakan Bu dicolok Bu. Udah saya colok kabelnya Bu, silakan dinyalakan. Oke, terima kasih. Suara saya cukup terdengar, Mas. Jelas Bu di saya. Bagaimana teman-teman? Suara Bu Wulan terdengar jelas atau tidak? Kalau Mas Adi pakai headset takutnya karena pakai headset jadi jelas. Di tempat teman-teman bagaimana? Jelas juga? Jelas Bu, jelas. Alhamdulillah. Oke, ini Mas Adi beneran kan? Masih aja sampai ke Zoom. Beneran dong Bu, masa bukan itu. Ini bukan AI Bu, ini bukan AI. Makanya sama detik ini belum tak simpen tuh nomornya tuh. Mau saya pastikan dulu nih. Bener Bu, ini saya. Pantesan kok profil Bu Wulan nggak ada fotonya nih, belum disimpan nih pasti. Bener belum disimpan. Oke. Baik. Silakan Mas. Ya, teman-teman semuanya, para bidan-bidan hebat yang akan melaksanakan tryout di tanggal 14, 15, dan 16 di bulan ini. Pada malam hari ini akan diberikan pengayaan atau pelatihan agar teman-teman pada saat tryout nanti nilainya bagus, nilainya maksimal. Jadi harapan kami teman-teman yang sudah hadir memperhatikan, mencatat apa yang didapat pada malam hari ini. Insya Allah kalau teman-teman teliti, kalau teman-teman mau mendengarkan, menyimak sampai akhir, tryout teman-teman bagus. Kalau seandainya tryoutnya bagus, kemungkinan besar 1 kali ujian langsung lulus. Amin. Coba ketik aminnya, baru kita mulai. Semoga semua di sini yang hadir nilai tryoutnya bagus dan ukomnya 1 kali ujian. Ketik amin rame-rame. Ini yang nonton 300 lebih loh. Kita nggak tahu amin yang mana yang dikabulkan, ya nggak? Silakan ketik aminnya dulu. Amin. Oke, kalau gitu kita sepakat pada malam hari ini kita kompakkan bahwa bidan-bidan harus lulus 1 kali ujian. Nggak ada lagi yang ngulang-ngulang karena saya tahu mengulang uji kompetensi sama dengan membuang biaya, buang waktu, buang tenaga, stres pikiran. Bener ya? Bagi teman-teman yang sempat gagal, semoga malam ini mendapatkan pencerahan dan akhirnya lebih pede menghadapi uji kompetensi. Tanpa berlama-lama, izin Bu Wulan, saya buka kelas pada malam hari ini dengan cara merecord. Karena record ini sangat penting untuk teman-teman tonton ulang. Recording in progress. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah menjawab salam saya. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman yang beragama lain. Tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap teman-teman sekalian, pada malam hari ini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Mas Adi. Biasa dipanggilnya Mas Adi oleh teman-teman perawatan maupun kebidanan yang sering mengikuti kegiatan kami yang insya Allah bermanfaat ini. Dan pada malam hari ini Mas Adi akan menemani selama 1 jam ke depan untuk teman-teman belajar apa Mas? Soal kasus yang sering keluar di Kopkom. Ini mereka akan kita hadapi. Pokoknya apapun yang kita dapat malam ini insya Allah bermanfaat. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai rugi kalau ketinggalan pelajari malam ini. Kalau gitu kita akan kenalan sama narasumber yang narasumber ini dosennya kenal. Coba tanya dosennya, Bu, kenal banget mau pulang? Oh itu dosen hebat gitu. Kalau gitu kita langsung aja karena tanpa mengurangi rasa hormat kami semua Bu, silakan kenalan untuk naik kelas malam ini. Yang paling kenalan dulu, silakan. Oke, terima kasih Mas Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana ini? Ibu-ibu yang hadir di sini ini ada adik-adik di tiga nggak ya Mas ya? Ada ya, campur ya? Ada dong Bu.
campur. Oke, siap. Baik, karena kita seumuran semua, nanti izin saya panggil teman-teman semua ya, biar kita belajarnya lebih akrab, karena kalau lebih akrab itu lebih masuk ilmunya. Nah, sebelum saya berkenalan, ini wajah saya muncul besar ya Mas ya di situ ya. Besar banget ya. Oke, saya mau cariin sesuatu dulu karena ini cukup penting harus saya sampaikan sebelum saya materi. Mantap nih informasi yang belum pernah didapat, mungkin dicatat teman-teman. Oke. Nah, bulan ini posisinya di stiker ya ini seperti ini. Tuh, ini adalah pintu masuk kita. Rencananya mau diperbesar lagi Mas. Kita sudah ada kampus dua. Ada kampus dua, terus tanggal 11 nanti ada umat ke 20 tahun menghadirkan artis dan utama gitu saya lupa. Nah, kira-kira rame-rame seru-seruan. Terus bulan bisnisnya di provinsi dan ibu-ibu nanti barangkali ada yang pengen kenal jauh dengan bulan, nanti ada link Instagram dan juga TikToknya, karena saya juga sering tuh TikTok saingan sama Adi. Tadi saya tuh pernah lihat live-nya Mas Adi, terus saya bisa ya kayaknya ya, saya lupa tuh kayaknya. Oke, lanjut lagi ini yang akan saya sampaikan. Tadi saya dapat informasi bahwa Kompolnas sudah mengeluarkan perpres update. Baru aja saya dapat, makanya saya ini agak fokus karena sudah kayak input karena menjadi input nggak bisa didengar mahasiswa kosmet ya. Ibu-ibu ini jadwalnya nanti mau supaya ibu-ibu bisa tahu saya harus belajarnya mulai kapan, sehari berapa ini harus ikut pakai yang pakai apa, nah itu seperti itu ya. Nah, ini pendaftaran sudah mulai 2 Juni sampai 19 Juni. Ibu-ibu kamu nggak perlu daftar tahun kamu saya ya. Jadi kalau kamu sudah siap daftar semuanya. Dari admin provinsi nanti mahasiswa diujian aja. Dan itu tanggal 19 sampai 21 ibu-ibu maunya gelombang 2 itu 9 sampai 11 Agustus. Nah, biasanya kalau sudah didaftarkan di gelombang 1, misalkan nih satu anak kan ada 400, yang 200 mau didaftarin di gelombang 1, gelombang 2 nggak bisa daftar, harus ikut di periode ya. Jadi harus hati-hati nih setiap ibu harus memilih yang mana. Kalau misalnya diminta memilih satu angkatan itu nggak boleh kayak ikut gelombang Mas. Ya, contohnya tadi satu angkatan ada 400, yang 200 mau didaftarin di gelombang 1 dan 200 di gelombang 2 itu nggak bisa, harus sama. Gelombang 1 di gelombang 1 di gelombang 2 di gelombang 2. Ya udah dikejar semuanya, kayak itu jelas infonya. Nanti kalau Mas Adi udah dapat infonya belum ya? Aku sih kayaknya Oke, nanti saya kirim ya, karena tadi update sukanya itu kalau udah daftar saya bikin ini loh milih dia salah saya. apa kita aja nih Tulis ini gara-gara mau ada Palladium itu program masih jadi jadwalnya biasanya kan 1 tahun langsung tuh dilihatkan jadwalnya kapan-kapan saja karena mau ada perubahan mau dipegang oleh kolektif pidana sehingga belum begitu kayak yang tahun kemarin. Kejadian seperti PSSS ini benar-benar pas dugaan saya. Jadi prediksi saya itu pabrik saya ini awal itu sudah mulai daftar utang, ternyata benar. Saya itu lama-lama jadi dukun. bukan dukun, memang udah pilih itu Bu. Coba cerita saya belum selesai stasenya nih, saya stres malah beneran nih. Untung biasanya bulan, jadi tertata rapi. Benar. Untuk stasenya juga udah selesai, tinggal nginput nilai kita. Cuman nginput nilai juga pusing juga rumit lah. Itulah kalau prodi ya. Ibu-ibu saya mau jadi curhat nih. Pada malam hari ini seperti request Mas Adi, saya tuh kemarin itu mau tanya kondar itu kontrasepsi darurat Mas atau apa Mas? Iya Bu, betul Bu. Banyak yang minta Ibu. Oke, nanti next kalau misalnya ikut Voko, jadi saya bingung nih, ini MTBS terus etik apa ini maksudnya apa ya, bayi balita atau apa? Saya kasih lah bayi balita khusus MTBS sama kasih etik. Jadi nanti teman-teman bisa belajar di sini
Terus juga kalau misalnya terasa kurang, aduh kok kurang ya materinya ya, kurang banyak gitu, kurang lama 24 jam gitu misalkan. Nah, nanti minta sama Mas Adi ya. Oke, itu kalau teman-teman mau follow Instagram Bulan ini ya, Instagramnya Bulan, nanti bisa di-follow Instagram sama di TikTok juga ada, Bidan R Bulan. Sama seperti ini. Tapi bedanya bukan BD tapi bidan. Oke, gitu aja deh. Lanjutin ya, Mas. Nomor Oke, satu. siap. Sebentar Ibu, sebelum mereka masuk ke soal, takutnya kaget tiba-tiba, oh apaan ini soal? Nah, sebentar ya, teman-teman semuanya, tadi udah dijelaskan sama Bu Wulan, ini sebenarnya harusnya dosen di kampusnya yang menginformasikan terkait pendaftaran, terkait apapun yang tadi di awal Bu Wulan sampaikan, harusnya teman-teman udah dapat itu dari dosennya. Mungkin beberapa sudah dapat, dan yang belum, alhamdulillah dapat pada malam hari ini, gitu ya. Dan tadi Bu Wulan udah kasih tips dan triknya. Apalagi udah mau mendekati tryout kan. Tryout aja kita masih deg-degan. Apalagi nanti UKOM-nya. Tapi ayo kita usahakan nilai tryout di tanggal 14, 15, dan 16 ini kita maksimalin. Andai tryoutnya kita bisa bagus, insya Allah UKOM tenang. Insya Allah UKOM nilainya lebih bagus gitu ya. Pada slide berikutnya akan diberikan latihan langsung soal. Jadi akan ditampilkan soal. Nanti Mas Adi kasih timer 1 menit. Biar apa Mas? Biar teman-teman terlatih dari sekarang. Jadi satu soal 1 menit. Karena UKOM nanti seperti itu. Satu soal ya 1 menit. Tidak ada waktu tambahan. Udah siap? Kalau sudah siap, ketik di kolom chat. Siap, siap, siap. Rasakan manfaatnya ya, rasakan manfaatnya belajar malam ini. Saya jamin ketagihan. Nih ingat-ingat ya, Mas Adi bilang, saya jamin belajar UKOM ketagihan setelah dapat pembahasan bulan. Siap ya? Oke, siap Bu Bulan. Berarti silakan Bu untuk soal yang pertama kita tampilkan. Oke, silakan. Oke, soal yang pertama sudah tampil. Waktunya saya mulai 1 menit dari sekarang. Dua 20 detik waktu terakhir, silakan yang udah ketemu jawabannya boleh diisi di kolom chat. Oke, waktu sudah habis 1 menit, kita kasih tambahan 10 detik bagi teman-teman yang belum menjawab. Silakan dijawab. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Kalau gitu kita cek jawabannya. Ternyata di soal yang pertama teman-teman menjawab kebanyakan atau mendominasi jawaban yang A. Tapi ada juga jawaban-jawaban yang lain. Nah teman-teman, nanti pada saat tryout maupun UKOM bentuk soalnya akan seperti ini. Dan jika tidak terlatih akan memilih jawaban seperti ini. Semuanya sepertinya benar. Tapi ternyata di pertanyaan-pertanyaan kita harus menjawab yang paling tepat, gitu ya. Tanpa pusing-pusing, kita langsung simak pembahasan soal yang pertama. Silakan ulang dibantu pembahasan. Oke, untuk soal nomor 1, yang ditanyakan di sini, jadi untuk tahap pertama, ibu-ibu atau teman-teman yang hadir, kita baca dulu pertanyaan. Apakah asuhan yang tepat diberikan? Nah, kalau sudah asuhan, berarti teman-teman harus melihat dari data subjektif sama data objektif. Kenapa data subjektif sama objektif? Karena dari dua ini akan menghasilkan yang namanya diagnosis.
Oke, itu ya, paham ya. Nah, sekarang kalau ibu-ibu sudah tahu diagnosisnya, baru tahu asuhan yang tepat, kita baca kasusnya. Nah, seorang anak laki-laki ya, baru umur 4 tahun, dibawa ibunya ke puskesmas, keluhannya telinga anak keluar cairan. Nah, hasil anamnesis terasa nyeri pada telinga, ini ya nyeri, sejak 1 minggu. 1 minggu itu adalah 7 hari ya, 7 hari. Terus hasil pemeriksaan BB-nya 20 kilo, pernafasan 30, ada nanah yang keluar dari telinga dan tidak ditemukan adanya pembengkakan. Nah, ini adalah tentang apa? Infeksi dan infeksi telinga. Sekarang yang harus kita cari ini masuknya di mana gitu ya. Terus kita lihat di pembahasannya di kasusnya ini jawabannya yang B ya. Kenapa yang B, Bu? Karena dia masuk di dalam gejala nyeri telinga, rasa penuh di telinga, dan tampak cairan atau nanah keluar di telinga selama kurang dari 14 hari. Tadi kan 7 hari ya? 7 hari. Terus ini berarti masuknya apa, Bu? Infeksi telinga akut. Kalau yang ada pembengkakan, tadi kan tidak ada pembengkakan di belakang telinga. Kalau ada, itu masuknya adalah mastoiditis. Kalau mastoiditis, rujuk segera. Nah, gitu ya. Kenapa nggak dirujuk, Bu? Karena dia belum masuk di sini. Jadi kita atasi dulu nyerinya, kemudian kita bersihkan telinganya, kunjungan 5 hari. Kalau kunjungan 5 hari ditemukan adanya pembengkakan, lakukan rujukan. Gitu ya. Terus yang kedua, apabila bernanahnya sampai dengan 14 hari, ini berarti masuk di infeksi telinga kronis. Keringkan telinga, beri tetes telinga yang sesuai, dan kunjungan ulang 5 hari. Kalau tidak ada nyeri telinga dan tidak ada nanah, artinya tidak ada infeksi telinga, maka tidak perlu adanya tindakan tambahan. Seperti itu Ibu-ibu, ini adalah di soal MTBS dengan poin masalah di telinga. Jadi beberapa masalah itu banyak banget di MTBS, dan tadi saya comot-comot beberapa. Gitu. Oke, sip, good. Ini tadi rata-rata, ya ada yang jawab B ya Mas ya tadi ya? Yang Kayaknya ya. jawab B sedikit, Bu, rata-rata A. Oke, belum, masih pemanasan. Masih Soal nomor pemanasan. 1. Iya, tapi sudah berkeringat sepertinya ya. Iya. Baik, Oke. teman-teman. Setiap pembahasan kan pasti ada yang jawabannya betul, ada yang salah. Nah, yang jawabannya salah udah tahu ya, udah jadi paham ya kenapa jawabannya bisa salah. Dicatat. Kalaupun ada pertanyaan, catat di kertas pertanyaannya, di catatannya. Nanti di akhir ada sesi tanya jawab. Tenang ya, kita lanjut ke soal yang kedua. Silakan Bu Ulan. Ya, Silakan. soal nomor 2 sudah ditampilkan. 1 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan yang sudah ketemu jawabannya, jawab sesuai analisa diri sendiri, jangan ikut jawaban yang sudah muncul. Belum tentu jawabannya itu benar. Silakan. Waktunya 1 menit sudah habis, seperti biasa. Waktu tambahan 10 detik. Sementara jawaban yang sudah terpilih A, B, C, D, E semuanya terpilih. Nah, gimana nih? Motornya udah dikit lagi, tripodnya apa lagi? Udah di depan mata. Kayak ibaratnya kita udah di depan gerbang ini. Ya, tapi semuanya dipilih. Tapi nggak apa-apa. Ini tempat
buat teman-teman belajar. Kalau ternyata memang kurang proses pembelajarannya, kurang latihan soal, silahkan manfaatkan pertemuan ini. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya kunci jawaban terbanyak, dipilih yang E, yaitu diare dengan dehidrasi sedang. Kalau gitu kita simak pembahasannya. Mana yang betul? Silakan berulang dibantu pembahasannya. Oke, nah di soal nomor 2 ini bulan agak tak pelankan ya. Tak pelankan bukan suara tapi teknik untuk membaca soalnya supaya ibu-ibu di sini paham. Ya, yang ditanyakan di sini adalah apakah diagnosis. Oke, nah kalau diagnosis tadi apa? Yang sudah saya sampaikan di nomor 1 harus lihat data subjektif sama objektif. Apalagi ini berbicara tentang diare, disentri, diare berarti kan seputar diare. Sekarang ini kan ada disentri nih, ibu-ibu harus lihat apakah ada nggak misalkan ada darah gitu. Ada nggak darah dalam tinja? Di kasus, cari tuh di kasus, ada nggak? Biasanya ada di hasil pemeriksaan. Ternyata di sini tidak ada darah dalam tinja, berarti ini di dalam. Jadi jangan dipilih. Kemudian yang kedua, ini diare saja. Kalau sudah ada diare jenis-jenisnya ini juga tidak mungkin. Berarti ini juga dihapus. Tinggal C, D, E. Ya, sekarang yang diare persisten. Diare persisten. Ini suara anak saya masuk ya? Masuk sedikit, Bu. Tuh, Gak apa-apa, Bu. Sedikit aja, Bu. dia latihan nyanyi tuh. Siap. Oke, kalau diare persisten itu lebih dari 14 hari atau 2 minggu. Ada nggak kalimat itu, Bu? Nah, sekarang kita lihat nih keluhan BAB encer sejak 1 hari yang lalu. Oke, good ya. Berarti C-nya juga salah, jangan dipilih. Nah, sekarang tinggal D sama E. Pilihan paling banyak tadi apa, Mas? Yang E, Bu, paling banyak E Yang tadi. dehidrasi sedang. Kita coba cek nih, apa Bu? Misalkan dia bagaimana? Masih mau menyusu nggak? Gitu ya, masih mau menyusu nggak? Kita bisa lihat di anamnesis nih. Bayi rewel terus, tapi masih mau menyusu. Oke, poin 1 terjawab, masih mau menyusu. Terus yang kedua, apakah matanya cekung? Iya, Pak, matanya cekung. Apakah cubitan kulitnya kembali lambat atau sangat lambat? Karena sangat lambat menunjukkan dehidrasi berat. Ternyata perutnya kembali lambat, berarti jawabannya benar sekali. Diare dengan dehidrasi sedang, gitu ya. Kalau diare dengan dehidrasi berat, itu tandanya bayinya sudah tidak mau menyusu ini ya. Cubitan kulit perut kembali sangat lambat. Nah, apabila diare tanpa dehidrasi tidak ada cukup tanda gejala yang saya sampaikan tadi seperti cubitan kulit kembali lambat, terus mata cekung, rewel dan sebagainya. Terus kalau persisten itu pun ada jenisnya nih Bu. Apa jenisnya? Jenisnya kalau persisten berat ini disertai dengan dehidrasi, jadi ada waktunya lebih dari 14 hari. Bayi mengalami BAB encer selama lebih dari 14 hari, terus tidak mau menyusu, cubitan kulit kembali lambat, ada mata cekung, dia masuknya di di diare persisten berat. Gitu ya. Paham ya? Kalau disentri udah, kalau ada darah dalam tinja berarti itu masuk ke disentri. Begitu ibundaku, teman-teman semuanya. Cukup jelas atau kecepatan nih penjelasan saya, ibu-ibu? Nah, coba kecepatan atau cukup nih Jelas pembahasan ya? dari bulan. Iya sih. Cukup, siap. Oke, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, makin paham ya. Baru 2 soal nih. Nanti kalau soal berikutnya, nanti pas tryout udah kita senyum-senyum aja masuk ke ruangan ya. Nggak ada lagi yang merengut-merengut, nggak ada lagi yang stres-stres ya. Kalau udah dapat tips dan trik melakukan ini. Kalau gitu, Bulan, silakan Bu soal nomor 3-nya. Dicatat ya nomor 1 tadi betul atau salah, terus nanti di akhir ditanya betul berapa malam ini. Kalau gitu nomor 3 1 menit dimulai dari sekarang.
Jika sudah ketemu jawabannya, boleh dipilih di kolom chat. Di soal kata masihnya dihilangkan ya. Di soal kata masihnya dihilangkan. Oke, waktunya sudah habis 1 menit. Silakan yang belum mengisi. Ada waktu tambahan 10 detik. Di Ukom nanti nggak ada waktu tambahan ya. Pokoknya gambaran Ukom yaitu tryout teman-teman nantinya di tanggal 14, 15, dan 16. Masih kita tunggu. Jawaban di kolom chat sih sudah muncul bervariasi ya. Bervariasi beragam. Tuh, ada A, B, C, D, E. Semuanya hampir dipilih. Ini memang semuanya yang dipilih nih. Semuanya dipilih tapi didominasi jawaban yang A. A dan B sama banyak. Kalau gitu saya hitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bagi teman-teman yang menjawabnya lebih dari 1 menit, harap sering-sering baca soal kasus dengan cepat dan tepat. Latih terus seperti itu ya. Kalau gitu kita simak pembahasan soal yang ketiga. Silakan ulang dibantu pembahasannya. Ya, oke. Nah, di soal nomor 3, ini sebenarnya nyambung dengan soal yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita bahas diagnosis, sekarang di soal nomor 3 kita bahas asuhan. Sekarang karena sudah dilatih ya di soal nomor 2, saya mau kasih pertanyaan yang harus dijawab di kolom chat. Dari kasus ini diagnosisnya apa, Bu? Diagnosisnya termasuk diare apa nih? Ayo guys, di kolom chat apa Mas jawabannya? Jawabannya apa? Dehidrasi berat. Oke. Iya, benar. Benar sekali, ini pintar-pintar semua berarti. Benar, dehidrasi berat. Nah, gimana caranya tahu, Bu? Karena ini tadi tidak mau menyusu, mata cekung, tukur kulit lembek, tidak ada darah dalam tinja, gitu kan? Nah, berarti kalau misalnya dia masuk diare dengan dehidrasi berat, langkah kita apa? Tidak cukup diberikan ini salah. Ini di TPMB, ingat ya. Kalau di soal-soal UKOM itu kita juga harus curi lokasinya di TPMB ya. Terus kolaborasi dengan dokter, ini juga tidak. Berarti tinggal A, D, E. Ini juga tidak. Karena ini biasanya adalah masuk di sahabatan nih. B sama E ini biasanya dipilih nih di antara dua ini. Terus kunjungan ulang 2 hari lagi. Ini apabila ya biasanya setelah diberikan terapi baru diarahkan tuh untuk lakukan kunjungan ulang. Ya. Nah, jawabannya kira-kira apa nih? Dari sepil-sepil bulan tadi jawabannya adalah yang A, rujuk ya. Harus dirujuk ya teman-teman ya. Karena kalau nggak dirujuk itu nanti juga bisa membahayakan baby. Nah, ini ya, ada jika anak juga mempunyai klasifikasi berat maka dilakukan rujukan ya. Kalau misalkan yang dehidrasi ringan atau sedang ini bisa diberi cairan, tablet zinc dan makanan sesuai dengan rencana terapi B. Terapi B itu adalah diberikan oral. Terus kalau dia tanpa dehidrasi beri cairan, tablet zinc dan makanan sesuai rencana terapi A. Sama yang di atas, bedanya adalah kalau diare tanpa dehidrasi berarti bisa disampaikan kunjungan ulangnya 2 hari. Kalau persisten juga sama, persisten juga melihat apakah dia dengan dehidrasi atau tanpa dehidrasi. Kalau tanpa dehidrasi cukup diberikan oralit, tapi kalau dengan dehidrasi berat maka dia harus dirujuk. Begitu ya teman-teman ya. Oh good, bagus nih semuanya mantap. Pintar-pintar. Baru saya terangin langsung nempel semua ya Mas. Langsung lah Bu pastinya. Oke, ini saya stop share Mas. Siap Ibu, boleh. Teman-teman semuanya, ini kan baru sampai soal nomor 3. Ini Mas Adi mau mastiin teman-teman memang masih aktif menatap layarnya dan masih mau ikut kegiatan mengerjakan soal ini. Mau lanjut ke soal berikutnya enggak? Coba ketik lanjutnya dulu deh. Coba, mau lanjutnya atau mau ketik mau, jangan lanjut, ketik mau. Ketik mau-maunya dulu. Untuk memastikan memang semuanya masih memantau soal berikutnya begitu. Mau. Nah, sekarang saya tanya dulu, Mas Adil tanya dulu. Kira-kira dari 1 sampai 3 betulnya berapa? Coba sebelum kita lanjut ke soal terakhir. Nanti kan ada soal 3.
Ini udah 3, 4, 5 dan seterusnya. Coba ini udah betul berapa? Dari 3 soal dulu coba. Betulnya 2. Oh, ada yang betul 3, luar biasa. Betul 2, betul 2. Kebanyakan betul 2 ya. Kak Resti Ayu, betul berapa Kak Resti Ayu Indah nih tadi? Jarinya dong, betul 1, 2, oh 2. Retno Ningsih, Kak Retno, betul berapa? Jarinya dong, Kak Retno Ningsih. Betul 1. Nggak apa-apa, masih ada soal berikutnya, tenang aja. Kak Christine, Kak Christine betul berapa Kak Christine? Kak Christine Widiawas, oh betul 3. Luar biasa. Taklukan semua soal malam ini ya. Kalau bisa malam ini betul semua, good. Mantap ini mas. Ya, kita simak nanti soal-soal berikutnya. Tapi pertanyaannya, kira-kira kalau cuma 3 soal, cukup atau enggak setiap kali pertemuan begini? Cukup enggak? Coba jawab cukup atau enggak dulu. Kira-kira kalau misalnya Foko adakan kegiatan seperti ini, cuma 3 soal, cukup atau enggak? Coba jawab jujur ya di kolom chat. Kurang ya? Kurang mas, kurang. Masa kita baru kenal cuma 3 soal sih, kita lagi nyaman-nyamannya kok mau ditinggal sih? Enggak ya? Enggak ya? Kurang ya? Kurang. Oke siap. Tapi walaupun teman-teman bilang kurang, dari pembahasan 3 soal aja udah mulai ada gambaran belum? Kalau belajar UKOM itu nggak susah sebenarnya, atau mengerjakan soal UKOM itu nggak susah sebenarnya. Udah ada gambaran belum? Coba jawab jujur, jangan penis. Coba udah ada gambaran belum? Kan kita ngerjain 3 soal nih, udah meningkatkan semangat kita atau meningkatkan kepedean kita, percaya diri kita bahwa UKOM kayaknya nggak susah-susah amat setelah saya belajar seperti ini gitu. Sudah? Oke sudah, siap. Berarti semuanya merasakan manfaat kegiatan malam ini. Kalau seandainya saya matikan zoomnya malam ini, bisa-bisa saja. Tapi kan tadi, mas kita lagi seru-serunya, lagi nyaman-nyamannya, masa udahan sih belajarnya gitu ya. Tapi pasti ada yang bertanya, mas, Koko ini ada kelas yang berkelanjutan nggak? Ada. Izin Mas Adi jelaskan ya untuk kelasnya. Mohon izin ini bagi teman-teman yang mau belajar untuk persiapan tryout maupun uji kompetensinya. Mas Adi izin menjelaskan beberapa kelas yang bisa nanti teman-teman ikuti. Gak apa-apa ya Mas Adi izin untuk menjelaskan kelas selanjutnya ya, karena pasti ada yang mau belajar sampai mahir gitu kan. Nah ini izin saya share screen karena kemarin malam di kelas keperawatan sangat antusias banget mau belajar kelas-kelas berikutnya. Sebentar, saya share screen. Nah, teman-teman semuanya perhatikan layarnya. Dan sambil Mas Adi bertanya, kira-kira kalau belajar kayak gini mahal atau murah sih? Coba deh diketik di kolom chat. Belajar UKOM itu harus mahal atau murah? Maunya belajar UKOM itu mahal atau murah? Maunya. Coba boleh dibantu ketik di kolom chat, karena Mas Adu paham betul kenapa Foko Indonesia membuat webinar seperti ini, karena teman-teman memiliki keresahan belajar uji kompetensi kok mahal-mahal sekali sih, kan pasti begitu ya. Coba dibantu di kolom chatnya, kira-kira kalau belajar UKOM sebenarnya harusnya mahal atau murah? Bentar, saya sambil cek ya kolom chat. Harusnya murah dong, betul, harusnya murah. Mas, saya pengennya yang gratis. Ini gratis. Kalau gratis terbatas dan teman-teman harus nunggu. Yang akhirnya skill kita udah ada, malam ini kita ketemu, akhir bulan kita ketemu lagi. Apakah skill itu masih ada? Apakah semangat itu masih ada? Kayaknya enggak. Tapi kalau ikut kelas secara rutin, nih, Mas Adi izin share screen. Mahal nggak sih kalau di Foko Indonesia? Maaf ya, Mas Adi tidak bermaksud untuk menurunkan biaya bimbingan dimanapun. Tapi seharusnya bimbingan UKOM itu tidak memberatkan pesertanya, tapi justru membantu pesertanya karena pesertanya tahu betul sekarang banyak banget pengeluaran. Nah, ini dia pilihan kelasnya. Bisa bunda-bunda semuanya dilihat di layar. Saya jelasin 2 menit terakhir. 2 menit terakhir, setelah itu kita lanjut. Kelas di Foko Indonesia, kelas secara rutinnya itu ada beberapa kelas yang bisa saya jelaskan. Yang pertama itu ada Foko 1.
Nih ya, fokus 1 itu di bulan Juni pelaksanaannya, di tanggal 2 kita mulai kelas. Itu 4 kali pertemuan di fokus 1. Biayanya itu normalnya 125 memang. Cuma pada saat teman-teman ikut Zoom seperti ini bersama Fokus, promonya cuma 55.000. Ada di Fokus 2 6 kali pertemuan biayanya 100.000. Mas, saya pengennya yang banyak pertemuan dong. Saya soalnya UKOM-nya di bulan Juli, ada yang UKOM-nya di bulan Agustus. Nih, ada lagi. Tinggal dipilih aja sesuai kemampuan, sesuai keinginan. Ada Fokus Star bunda-bunda, besti-besti. Fokus Star bulan Juni 8 kali pertemuan, itu biayanya 125.000. Dibagi aja deh 125 dibagi 8, satu kali pertemuannya berapa gitu ya. Mas, saya mau langsung sampai Juli ada. Ini dia, Fokus Star Plus. Itu belajarnya dari bulan Juni sampai ke bulan Juli, 16 kali pertemuan cuma 155.000. Dibagi 16, 9.000 rupiah kita ketemu di Zoom. Satu kali pertemuan cuma 9.000 rupiah. Mas, ada nggak sih yang sekaligus gitu sampai kita dinyatakan kompeten? Ada. Ini paket Fokus to kompeten. Pertemuannya unlimited, tidak dibatasi sampai dinyatakan kompeten. Nah, untuk jadwalnya ini di bawah ada. Jadi teman-teman, kalau mau ikut kelas berikutnya, silakan mendaftar di link yang akan saya kirim, tapi jangan langsung daftar. Daftarnya nanti setelah selesai belajar ya. Nanti disalin dulu link yang saya kirim, disalin, disimpan di WhatsApp temennya atau di WhatsApp grupnya, silakan. Tapi diingat, di paling bawah sini, daftar berkelompok ada potongan tambahan 10% minimal 5 orang. Ini semuanya udah murah. Kita mau pilih yang mana udah murah. Tapi kalau daftarnya berkelompok, itu pasti lebih murah. Jadi kalau yang hadir sekarang itu banyak yang satu kelas, satu angkatan ikut Zoom ini, berkelompok aja biar dapat potongan 10%. Gitu ya. Nanti lebih jelasnya setelah ini, setelah kita belajar selesai, kita sesi tanya jawab. Oke, kalau gitu silakan Bu Wulan, kita lanjut untuk kelas berikutnya. Kita lanjut soal berikutnya. Gitu ya. Nanti sesi pertanyaan di akhir ya teman-teman ya. Yang penting link yang saya kirim silahkan di copy dulu. Link yang saya kirim di copy dulu, dipaste dulu, dikirim ke siapapun temennya. Atau dikirim ke grupnya juga boleh. Oke. Lanjut ya, Mas. Iya, lanjut Bu. Ini dia soal yang keempat. Siap-siap ya, 1 menit. Ini yang belum salin linknya, saya kasih waktu 5 detik terakhir ya untuk salin. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah ya. Silakan, 1 menit mengerjakan soal dari sekarang. Silakan yang sudah ketemu jawabannya boleh dipilih di kolom chat. Oke, jawabannya sementara BD. Yang dipilih sementara BD. Retno Wulan. Iya, saya tadi mau nyaut itu loh, Mas. Kan saya bisa baca ini Bu, hati Ibu nih. Jadi saya aja yang ngomong Bu, biar Ibu nggak capek-capek ngomongnya. Iya, benar. BDE ternyata. BDE ya, nggak ada BDN ya, Mas. Oh iya, bidan dong berarti ya. Iya, BDN, BD, dua jenis yang kelihatannya beda tapi sama. Mas Adi, Ya. mau keliling lagi, Mas? September Bu. September ya, mulai keliling ya. Iya. Gimana Bu? Semoga nanti Stikes dikunjungi lah ya. Kayaknya Foko tuh belum pernah ke Stikes kok. Belum pernah Bu, belum pernah sama sekali. Tapi pas dulu, iya ya, kayak Mas Adi kan ya yang dari Saya Bu, kan? tanah
foto bareng sama ibu kan. Ruangannya dulu masih di Kecil. yang Sempit oh sekarang doang. lebih besar ya Bu berarti. Wah, Besar banget. saya pengen banget ini mah masuk ke ruangan Bu Wulan kapan lagi. Ada kampus 2, nanti rencana ada kampus 3 nih katanya nih. Wah, luar biasa. Doakanlah nanti berubah nama ya menjadi Power Universitas. Rangers. Power Rangers. Universitas dong Bu, kok Power Rangers. Kan berubah. Nanti kita insya Allah ada S2 kebidanan sebentar lagi ya ibu-ibu ya, kalau mau berminat segera daftar karena terbatas. Wah, ini terbatas nih. Udah ada yang inden soalnya mahasiswa tuh ada suka di PUP, mana lagi coba yang full online. Iya, Di kampus saya S2 aja enggak. harus datang ya Bu. Iya, sekelas minta tanda tangan aja datang. Apa jangan-jangan BUP pelopor pertamanya nih? Iya, wes paling enak itu BUP. Saya itu membandingkan manapun wes paling enak BUP Jaya. Mau Bu kalau murah katanya. Ah, ya kalau misalnya namanya enak ya harganya mestinya beda dong. Iya. Karena ada harga ada kualitas biasanya sih itu Bu. Benar-benar. Nah. Tapi kalau paketan biasanya ikut wisuda sih. Cuman yang lainnya itu seperti kayak gini ikut webinar atau pelatihan itu ada sendiri. Oh, malah bahas sampai mana-mana ya. Udah ya kita bahas ya. Soal nomor 4 Bu. Lupa sampai besok ini kayaknya. Diagnosis, gampang ini kalau diagnosis mah makanan ibu-ibu ya, seharusnya benar semua nih. Seorang bayi laki-laki umurnya 6 bulan dibawa ibunya ke RS dengan keluhan demam sejak 5 hari yang lalu. Bayi rewel dan malas menyusu. Hasil pemeriksaannya BB-nya 6 kilo, pernafasannya 46 kali per menit, suhunya 38,5, RDT-nya positif. RDT ini untuk mendeteksi ada tidaknya malaria. Oke, sudah ya itu ya. Berarti jawabannya kira-kira apa nih? Kalau sudah saya spill tuh RDT itu untuk melihat dia kemungkinan kena malaria atau tidak. Adakah yang mau berubah jawaban? Ada yang berubah jawabannya Mas ya? Ada dong Bu, setelah dibahas pasti ada. Oke, jawabannya B, malaria. Karena kalau demam mungkin bukan malaria, RDT-nya negatif. Dia suhunya memang panas, yaitu di atas 37,5, tapi RDT-nya negatif, itu maksudnya demam bukan malaria. Tapi kalau RDT-nya positif, itu termasuk malaria. Kalau penyakit berat dengan demam, ada tanda bahaya umum dan kaku kuduk, gitu ya. Tapi kalau hanya demam saja, tidak dilengkapi adanya RDT. Jadi contoh nih, kasus ini tadi tidak saya tampilkan tuh RDT, kalimat RDT nggak ada, negatif atau positif nggak ada, itu nanti dia maksudnya demam. Tapi kalau ada kalimat RDT negatif, berarti dia masuk ke diagnosis demam, mungkin bukan malaria. Tapi kalau ada kalimat RDT positif dengan suhu di atas 37,5 derajat Celcius, maksudnya di malaria. Begitu ya ibu-ibu ya, itu adalah kunci jawaban soal nomor 4. Tadi B, D, E, bener ya? Berarti B bener ya, B, D, E tadi. Oke, sip, good. Kita lanjut lagi soal terakhir tentang etik kayaknya. Ya, kita lanjut ke soal Oke, nomor 5. silakan. Silakan soal nomor 5, 1 menit kita mulai dari sekarang. Untuk yang minta link, saya kirim ya tadi ya. Nanti di akhir dikirim lagi, dijelasin lagi. Silakan. Sepuluh detik terakhir. 5 detik terakhir. Nanti di tryout ataupun UKM nggak ada ya yang ngasih aba-aba waktu mau habis, nggak ada. Ntar yang ada pesertanya deg-degan.
Nggak ada. Waktunya nanti tampil di layar teman-teman semua. Jawabannya sementara C, 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 B. Waktunya udah habis ya yang 1 menit. Ini kita cek dulu jawabannya yang muncul di layar. B, B, C, C. Kebanyakan yang C, ada yang A juga. Teman-teman, semakin bervariasi teman-teman menjawab, berarti semakin butuh latihan soal. Jadi jangan disepelekan ya. Ya terserah mau disepelekan ya hasilnya udah pasti tahu. Yang belajar sungguh-sungguh aja masih ada yang tidak kompeten, apalagi yang biasa-biasa saja. Yuk, silakan ditentukan pilihannya. Mau kompeten 1 kali ujian atau mau betah menjadi peserta ujian. Oke, kalau gitu kita simak pembahasan soal yang terakhir ya. Nanti kalau udah ikut bimbingan soalnya nggak cuma 5, nanti ditambah. Tenang aja, hanya bimbingan saat malam ini aja karena ini ibaratnya demonstrasi atau pengenalan programnya seperti apa. Gitu. Silakan mengulang pembahasan yang kelima. Ya, nah di soal terakhir yang ditanyakan apa prinsip etik yang dilakukan bidan? Ada fidelity, veracity, autonomy, beneficent, dan non-maleficent. Nah, kata kuncinya di sini kalau cari prinsip etik, ibu-ibu harus melihat tindakan. Tindakannya siapa? Tindakannya Bu Bidan. Gitu ya ibu-ibu ya. Terus kita lanjut lagi nih, kita baca kasusnya. Seorang anak perempuan umurnya 3 tahun dibawa ibunya ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan perkembangan. Hasil anamnesisnya anak pendiam, jarang bermain dengan teman seusianya. Hasil pemeriksaan, saat diperiksa anak mengalami penyimpangan perkembangan. Kemudian kata kuncinya di sini nih, bidan menyampaikan semua hasil pemeriksaan agar orang tua mampu membuat keputusan dengan tepat. Jawabannya tadi paling banyak apa mas? C Paling dan banyak B, Bu. C dan B paling C banyak. dan B. Oke. Bidan menyampaikan semua hasil pemeriksaan agar orang tua mampu membuat keputusan. Berarti itu membuat keputusan yang diputuskan adalah dari keluarga. Ya udah jelas itu autonomi teman-teman yang C. Autonomi ya. Kenapa autonomi Bu? Kita coba cek. Benar ya autonomi. Kalau fidelity ini adalah menepati janji. Jadi berkomitmen, menghargai komitmen kepada pasien. Kalau veracity kejujuran, hanya menyampaikan kebenaran informasi aja, menyampaikan hasil pemeriksaan aja tanpa meminta keluarga untuk membuat keputusan. Tapi kalau yang autonomi, selain menyampaikan kebenaran, kita juga memberikan pilihan agar keluarganya mampu membuat keputusan. Kalau beneficient berbuat baik, jadi hal-hal yang baik sesuai dengan SOP harus kita laksanakan. Gitu ya, sesuai dengan prosedur. Kalau non maleficent tidak merugikan, artinya kalau non maleficent ini apapun tindakan kita selama itu memang sesuai dengan SOP ya udah lakukan. Jangan disalahgunakan. Salahgunakannya seperti apa? Contohnya Bu Bidan mau melakukan etis tapi tidak di anestesi dulu. Terus mau melakukan rujukan padahal tidak perlu dirujuk karena Bu Bidannya udah dapat fee nih dari rumah sakit, maka langsunglah dirujuk. Nah, itulah salah satu prinsip etik yang kita langgar, namanya non maleficent. Gitu ya, Mas Adil? Sudah selesai itu jawabannya yang C. Ya, Mantap. yang betul yang C ya, yang paling banyak. Alhamdulillah. Tuh Bu, di kolom chat udah beberapa yang ngetik betul 2, Mantap. betul 3, betul 4. Belum ada yang betul semua nih ya. Nggak apa-apa, wajar. Baru kenalan, baru pertama bertemu. Betul 4, betul 4, betul 4, betul 3. Ada yang betul satu itu nangis mas. Jangan nangis Kak Kiki. Kak Kiki jangan nangis ya, ini baru belajar. Oke, alhamdulillah Kak Nila. Betul berapa Kak Nila? Ini alhamdulillah nggak ada angkanya Kak Nila. Betul 2, mau nangis Bu, berkaca-kaca tuh emotnya. Betul 3, betul 2. Teman-teman, kan tanggal 14 dikit lagi nih. Tinggal beberapa minggu lagi. Kayaknya 10 hari lah dari sekarang kita anggap waktu efektif buat belajar. Jadi yuk silakan kita latihan bareng-bareng, ketemu lagi sama Bu Wulan di kelas yang eksklusif tentunya. Yang pesertanya terbatas, tidak semua bisa ikut yang malam ini. Kalau gitu, kita masuk sesi tanya jawab. Setelah itu baru saya jelaskan pendaftaran kelas yang tadi ya. Gak berasa saking asiknya. Wah,
Asik banget emang sih kalau udah ketemu Bu Wulan. Yuk, siapa yang mau bertanya? Masuk sesi tanya jawab ya Bu Wulan. Oke, siap. Silakan bertanya tentang seputar ujian juga monggo. Yang Tuh, terakhir ya, semangat silakan. menggapai mimpi. Nah, ini ya pesan saya ya. Oke, silakan yang mau tanya. Silakan yang mau bertanya. Semangat menggapai mimpi. Mimpi di awal yang paling dekat aja dulu, lulus hukum 1 kali ujian, STR seumur hidup. Gitu ya. Amin, amin. Mau izin Ibu bertanya. Mana nih pertanyaannya? Kak Tegal Purwati. Saya nyalain mikrofon aja deh, sebentar. Kak Tegal, Kak Purwati. Kok Kak Tegal sih? Sebentar. Yuk dinyalain mikrofonnya. Itu ada yang sudah chat, Mas? Mohon izin bertanya Ibu. Ya, silakan Oke, Kak oke, Purwati. silakan. Eh, soal hukum itu kan biasanya itu kita mendapatkan soalnya itu banyak itu pertanyaannya itu apa namanya di soal itu narasinya itu kan banyak itu. Betul, Ibu. Untuk mengefisien waktu selain kita membaca pertanyaannya biar cepat tidak memakan waktu barangkali ada triknya Ibu karena membaca seluruh narasi itu kan biasanya butuh waktu. Oke. Ya. Terima kasih. Iya, Pertanyaan sip. yang sangat bagus ini mah Bu. Iya, Bu Pur, benar. Apalagi benar ya, saya jawab ya Mas ya. Jadi Ya. apalagi mahasiswa saya itu juga termasuk seperti Ibu, sepertinya ya senior ya. Karena walaupun tidak terlihat wajahnya mungkin ini senior juga kan, karena kan tertata bagus tuh pertanyaannya. Jadi kalau misalnya seperti itu Bu, yang pertama tadi pada saat saya menjelaskan itu kan sudah saya kasih tahu caranya, cara cepatnya. Jadi pertanyaan yang pertama kita baca, kalau diagnosis tentunya kita harus cari DSDO. Itu yang penting. Ya, DSDO berada di mana Bu? Di keluhan. Terus dikuatkan di hasil pemeriksaan. Itu yang harus Ibu cari. Ya, terus kalau asuhan bulan kita harus cari apa? Cari diagnosisnya apa? Itu yang penting juga. Nah, diagnosis kalau salah, maka jawabannya juga akan salah. Makanya juga harus hati-hati. Itulah cara cepatnya ya. Jadi Ibu harus fokus pertanyaannya apa. Kalau bulan caranya pertanyaan apa, opsi jawabannya apa. Karena kadang dari opsi jawaban kita langsung bisa tuh menjurus ke atas. Contohnya tadi, diare persisten. Ini berapa hari? Oh, nggak 14 hari, berarti bukan persisten. Coret. Terus lagi, contohnya disentri itu tandanya apa? Ada darah dalam tinja, ada nggak di kasus? Biasanya di hasil pemeriksaan tidak ada, coret lagi. Seperti itu Bu. Jadi memang kita harus sering berlatih sih. Jangan terlalu terlena dengan kalimat yang indah, yaitu soal hukum yang berparagraf gitu ya. Kadang itu terlena ya Mas, karena saking asiknya dengan membaca, waktunya kehabisan. Padahal kalau kita sudah tahu triknya seperti yang Bulan contohkan tadi, 30 detik udah berhasil untuk menjawab soalnya. Kalaupun Bu Purwati kesulitan ya, Bu ini saya sudah pusing nih, nggak tahu jawabannya apa, sudah saya triknya Bulan udah saya pakai, ternyata nggak nemu-nemu nih jawabannya, tinggalin aja ya. Klik ragu-ragu, karena kalau terlalu lama di situ, ibu-ibu akan kelupaan dengan soal selanjutnya yang barangkali lebih mudah. Karena kalau sudah kepepet Bu, waktu tinggal 5 menit. Soal yang gampang tinggal diklik, aduh apa ya, tinggal diklik, klik. Padahal 10 soal terakhir ternyata itu adalah makanan ibu yang sangat mudah, kan sayang gitu loh maksud saya ya. Oke, gitu deh Mas Adi. Gitu ya Bu Purwati ya, sering latihan. Bagaimana Bunda Purwati, apakah terjawab? Sudah ada gambaran lah sedikit ya. Intinya mah kalau udah sering ketemu sama Bu Wulan atau dosen-dosen lain yang mengajar bimbingan seperti ini, akan terbiasa berjalannya waktu. Nggak perlu konsep-konsep yang berlebihan, yang penting sering kita menyimak, sering mengerjakan soal, terbiasa. Kan ala bisa karena biasa. Tuh, kata-kata hari ini tuh. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau satu grup 7 orang bisa, mau lebih dari 20 orang pun bisa Kak. Nanti di akhir saya jelasin ya. Biar dapat promo, tunggu sampai akhir. Silakan bertanya dulu pada Bu Wulan terkait ujian. Itu ada yang di chat Mas. IPK D4 tak baca ya Mas ya. IPK D4 pengaruh nggak ya sama UKOM? Enggak, iya. Kalau D4 berpengaruh, kalau yang profesi enggak.
Gitu ya, itu jawabannya. Kalau profesi itu berapapun IPK-nya mau 4,50 nggak ada ya. Mau 4,00 itu tetap nggak berpengaruh. Berpengaruhnya itu dari D4 atau S1 gitu ya. Oke, ini ada cara untuk kita yakin dalam menjawab soal hukum bagaimana nggak Bu? Kalau udah belajar pasti yakin Kak Nadia. Betul. Kalau belum yakin, klik ragu-ragu saja nanti di sistem. Besok kan ikut TO, nah itu buat ajang persiapan. Jangan mikirin yang aneh-aneh. Buat nilai ibu-ibu, karena biasanya kan muncul nilai, nanti ibu-ibu bisa introspeksi diri ya namanya ya. Jadi kita berkaca apakah kita sudah cukup bagus belum untuk menjawabnya. Kalau belum cukup bagus, ikuti Bimbel. Nah, gitu contohnya ya. Nggak usah mikir mau nyontek, mau niru temen, nggak bisa ya. Nggak bisa karena tempat duduknya udah terpisah jarak dan ruang serta kalau komputernya itu sekarang kan ada kayak penghadangnya itu yang nggak bisa. Ada CCTV juga. Udah sulit deh pokoknya. Gitu ya. Bu, kan ini ujianku yang kedua. Apakah soal kemarin di bulan Maret apakah akan sama dengan UKM bulan ini? Enggak lah, Kak. Enggak, Kak Putriana. Kita bang soalnya tuh banyak ya, Bu, ibu-ibu. Bang soal UKM nasional kebidanan itu lebih dari ribuan di seluruh Indonesia. Jadi ibu kalau kan ada kodenya, klik kode 1, 2, 3 klik, nah itu nanti sudah muncul acak. Tapi biasanya satu periode satu sesi itu sama soalnya, cuman di acak. Paham ya, di acak itu misalkan bulan dapat nomor satu tentang diare, Mas Adi diarenya nanti nomor 55 misalkan gitu. Terus nanti nomor duanya bulan tentang etik, Mas Adi dapat etiknya nanti 180, nomor 180, nah gitu. Itu contohnya ya, jadi nggak bisa nomor satu ya Mas Adi diare ya saya juga diare, enggak. Gitu ya. Oke, Bon Mas, kayaknya udah tak jawab semua deh. Oke Bulan, pertanyaannya memang mengarah ke sana semua. Pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kekhawatiran kita semua ya. Tapi Iya, iya. akhirnya terjawab. Kunci jawabannya juga apa ya? Cuma latihan sesering mungkin tuh yang saya udah terngiang-ngiang jawaban Bu Bulan. Latihan, latihan, dan latihan. Nggak perlu harus berapa soal yang betul ya Bu biar dinyatakan lulus. Nggak perlu. Yang penting kalau kita udah siap, kayaknya udah bisa kompeten. Toh pada saat kita ngerjain 180 soal, nggak bisa langsung kelihatan betulnya berapa. Tapi pas diklik selesai baru kelihatan. Itu kalau tryout. Tapi kalau nunggu dulu 2 minggu itu paling cepat. Ya, jadi ayo matangkan persiapannya. Itu ya. Oke, itu ada yang tanya lagi tuh Mas. Persentasenya berapa? 60% IPK, 40% UKOM ya. Deg-degan ya, makanya IPK-nya D4-nya dibuka. Kalau misalnya 3,01 misalkan gitu, barangkali kan lulusan zaman dulu ya. Ya. 3,01 ya udah belajar yang rajin. Pesen saya gitu ya, nggak usah aneh-aneh. Misalkan mau ke dukun, dijampi-jampi, atau bahkan ada oknum yang menjanjikan kelulusan UKOM bayarnya 10 juta. Nah, itu juga nggak boleh ya. Itu contoh. Yang penting ada testimoni mahasiswa saya itu ada IPK-nya 2,92. Jadi kalau misalkan saya mengumumkan hasil TO internal gitu, TO internal dari Stikes, itu mesti beliau ini saya buat terus tuh, merahin terus, nggak pernah tuh nggak merah tuh karena IPK-nya memang nggak bagus. Nah, akhirnya apa? Akhirnya pada satu Komnas langsung one shot lulus. Itu ada IPK-nya 2,95. Jadi UKOM-nya harus bagus ya. Jadi UKOM itu kalau sudah di atas rata-rata biasanya langsung kompeten tanpa melihat IPK. Gitu ya. Baru nanti kalau misalnya UKOM-nya jelek nih Mas, di bawah rata-rata baru tuh dilihat. Ini Retno Wulan IPK-nya berapa ya? Kok UKOMNAS-nya rata-ratanya jelek nih, misal gitu. Baru nanti kalau IPK-nya nggak bagus, nggak bisa menolong. Tapi kalau IPK-nya bagus, bisa menolong. Ibaratnya sudah tenggelam, nanti ditarik ya. Itu ya ibu-ibu ya semangat. Kalaupun IPK-nya kurang bagus nggak apa-apa. Kenapa kemarin nggak sepaket aja S1 dan profesi? Malah sampai situ lagi. Jadi ada Ya. mahasiswa saya gitu, D4 zaman dulu tahun 2000 berapa gitu. IPK-nya hanya 295. Terus ikut UKOM beberapa kali belum lulus, Mas. Terus saya sampaikan tak bercandain lah kemarin kenapa nggak sepaket aja Bu, yang sepaket aja udah pada lulus. Iya ya Bu, gitu. Karena kalau sepaket IPK-nya tinggi-tinggi. Ya. Itu, bon Mas. Oke. Siap Bu Wulan. Ngomongin yang nggak lulus mah Bu, kalau kita searching di Google ya Bu, itu sampai 20.000 orang Bu yang nggak lulus. Oh iya Banyak ya Mas ya. banget, Banyak banyak ya. banget. Itu setiap tahun pasti puluhan ribu yang tidak lulus. Jadi Oke. bunda-bunda boleh searching. Jadi biar supaya ini Mas Adi dan Bu Wulan seperti menakut-nakuti. Nah, searching aja biar tahu sendiri, biar menyaksikan sendiri apakah kita mau masuk ke 20.000 yang sempat gagal atau yang mau puluhan
juta orang yang pernah lulus cuma satu kali ujian. Intinya silahkan. Ini Kak Siti Amalia Benar. belum tahu ya jumlah UKOM-nya berapa. Jumlah soalnya itu 180 soal, waktunya Benar. 180 menit Kak Siti. Waduh, malah ada yang nggak tahu lagi ya. Wah, ini bahaya gaswat nih. Gaswat. 180 menit mengerjakan 1 jam sebelumnya masuk karantina, 1 jam setelahnya masuk karantina, total 5 jam stresnya Anda di sana. Mahasiswa udah tak kasih, mahasiswa udah tak kasih tahu apa gitu. Boleh main HP Bu, nggak boleh lah, HP-nya disita. Namanya karantina ya Bu. Pengawasnya kejam, ini nggak boleh. Nah, maksud Bu Wulan bukan mau menakut-nakuti ya, supaya bunda-bunda, besti-besti sekalian udah mempersiapkan dari sekarang. Yuk, mumpung ada waktu, mumpung Bener. ada fasilitas seperti ini, toh juga nggak jual tanah kok ikut bimbingan, nggak jual motor, nggak jual mobil. Ya, mumpung dikasih kesempatan buat belajar, kita maksimalkan nilai TO bagus, UKOM besar kemungkinan bisa 1 kali ujian, gitu ya. Cukup? Oh, ada yang nanya TikTok Bu Wulan itu. Tuh loh, udah ada tuh. TikTok Bidan Retno Wulan. Ketik aja Bidan R Wulan. FYP mulu Bu Wulan. Ngetik Wulan aja munculnya Bu Wulan. Ntar coba aja. Ya benar. Iya, teman-teman saya tuh di kampus tuh heran tuh, Bu, kamu kenapa bisa FYP terus, Bu? Bulan itu kok live terus sih, Bu? Apa nggak capek, Bu? Dan seneng aja daripada gabut ya, Mas. Kalau lagi live terus banyak interaksi seneng ya Bu? Interaksi. Belum pernah interaksi yang seperti apa ya, Mas ya? Saya udah berinteraksi. Interaksi tuh penontonnya itu aktif sama Ibu tanya jawab gitu. Oh gitu, ya. Nanti kalau Bu Wulan live tuh minta mereka tap layar dulu supaya algoritmanya Bu Wulan terbaca. Nanti sama TikTok disebar tuh Bu. Oh gitu caranya ya. Ini jadi kelas TikTok jadinya Bu. Baik, teman-teman, bunda-bunda sekalian. Itu ada yang tanya lagi terakhir ya, standar IPK berapa? 3,5 udah itu 35 ke atas. Udah Mas? Nanti malah panjang lagi. Untuk melengkapi pertanyaan ini kan IPK udah dijawab sama Bu Wulan. Nah, untuk minimal betul soal berapa dinyatakan kompeten itu udah 92 soal, artinya 50,5% dari total nilai UKOM itu dinyatakan kompeten. Ya. Jadi soal UKOM kan 180. Minimal betul 92 soal kita dinyatakan kompeten. Tapi di awal tadi kalau misal kita lagi ngerjain kan kita nggak tahu udah betul berapa, gitu kan? Nah, lebih baik kita persiapan, kita asah skill, mana yang kita tidak tahu, kita belajar di bimbingan. Ini bukan harapan yang tidak jelas, udah pasti jelas. Toh 5 soal teman-teman udah merasakan manfaatnya. Tinggal lanjut di kelas berikutnya dan sepertinya kita pamitan dulu sama Bu Wulan. Nanti untuk pendaftaran setelah Bu Wulan keluar, kita baru sesi tanya jawab sepuasnya gitu ya. Bu Wulan, terima kasih Ibu atas waktunya Ibu. Boleh Bu menutup kelas malam ini dan kita ketemu lagi di kelas berikutnya. Iya, oke. Terima kasih Mas Adi. Buat teman-teman yang hadir, welcome ya. Selamat datang di dunia perukoman. Nanti kalau misalnya UKOM ini menjadi ibaratnya ibadah Ibu, semoga nanti pada saat ujian juga dimudahkan oleh Tuhan ya. Jadi ibu-ibu bisa lulus 100% 1 kali ujian. Kalau yang sudah 2 kali ini menjadi UKOM terakhir sehingga ibu-ibu sudah lulus, sudah selesai lunas, tinggal nanti lanjut lagi ke S2 kebidanan dan seterusnya lebih tinggi lagi karena kita kaum wanita tidak boleh hanya berhenti di dapur saja. Oke, ibu-ibu terima kasih. Cukup dari saya Mas Adi. Berarti saya boleh keluar ya Mas ya? Boleh Ibu, silakan meninggalkan itu untuk istirahat. Terima kasih banyak Bu. Oke, teman-teman semuanya terima kasih yang sudah bertahan sampai detik ini dan yang mau daftar bimbingan, mari kita Recording start. sekarang. Karena kalau teman-teman merasa pertemuan ini bermanfaat dan ingin terus belajar, ayo, kan UKOM-nya udah dikit lagi, tryout-nya udah dikit lagi. Izin Mas Adil menjelaskan untuk pendaftaran kelas ya. Mohon maaf banget bunda-bunda, memang promonya berlaku saat teman-teman ikut Zoom dan berlakunya pada saat teman-teman mendapatkan link pada saat Zoom. Jadi izin saya jelaskan untuk pilihan kelasnya dulu ya, baru nanti saya kirim lagi linknya. Ini ada fokus 1 yang bisa diikuti. Biasanya yang ambil fokus 1 ini teman-teman yang masih penasaran kayak gimana sih bentuk kelasnya, metode belajarnya seperti apa. Nah, kalau yang udah tahu biasanya nggak milih nih kelas fokus 1 atau fokus 2 yang 6 kali.
biayanya 100.000. Bedanya jauh ya, tapi pertemuannya lebih banyak. Nah, saya rekomendasinya kalau memang persiapan ini untuk diperuntukkan untuk tryout maupun ukomnya, yang bukan mau coba-coba, silakan ambil aja minimal Fokostar lah yang 8 kali pertemuan. Berarti selama bulan Juni bunda-bunda besti-besti belajar dengan biaya 125. Toh 125 bagi 8 kali pertemuan berapa sih? Atau mau ambil yang sekaligus sampai bulan Juli, Mas saya ukomnya bulan Juli memang, atau Agustus saya ambil Fokostar, boleh. Pertemuannya lebih banyak, harganya cuma beda sedikit, coba dihitung aja bedanya berapa. Nah, lebih enak lagi kalau daftarnya berkelompok. Andai contoh ya, Fokostar mau ikut Mas, saya Fokostar, harganya 155, dipotong 10%. Berapa Mas jadinya? 139.500. Nggak nyampe 140. Ya, kalau berkelompok minimal 5 orang. Mas, saya mau yang sampai kompeten ada nggak? Jadi kalau seandainya ada yang nggak kompeten, tetap ikut kelasnya nggak bayar-bayar lagi. Ada, ini dia, Foko to kompeten. Biayanya 525, itu unlimited pertemuannya sampai dinyatakan kompeten. Bukan menjamin kompeten ya, karena yang menjamin kompeten itu tidak ada. Seperti yang Bu Wulan sampaikan, jangan sampai ada yang percaya sama oknum-oknum yang menawarkan bayar besar dijamin lulus. Itu nggak ada, itu pasti penipuan ya. Mending uangnya dipakai buat ikut bimbel seperti ini, dipakai buat selamatan, doa bersama untuk kesuksesan ujian kita ya. Silahkan mau pilih kelas yang mana, tapi Mas Adi rekomendasinya kalau ukomnya bulan Juli atau Agustus ambil Fokostar. Plus daftarnya berkelompok aja. Misalnya di kelas ada 30 orang, udah 30 orang aja daftar. Supaya dapat potongan 10%, kan lumayan. 15.500 potongannya berarti kan. Silakan, sampai sini ada yang mau bertanya. Sebelum bertanya, saya kirim dulu deh linknya supaya sambil daftar, yang nggak ada pertanyaan sambil daftar. Tuh, silakan, linknya saya kirim lagi. Mas, nanti kelasnya itu dapat file dosen atau enggak? Nanti setelah kelas selesai, dapat rekaman, dapat juga file materi dari dosennya. Jadi, silakan ya. Kalau itu kita bahas nggak jalan 5 hal. Nanti soalnya nambah dari kelas yang secara intens ya. Jadi silakan pilih aja. Itu linknya sudah saya kirim. Saya coba mungkin ada pertanyaan kalau saya mau belajar dulu. Ini gambar saya lewati udah di bawah ya. Lebih dari 5 hal. Itu tidak ada untuk kelas-kelas yang awal kali tidak masuk ada. Hanya aja. Kalau yani kalau selalu orang WhatsApp ada ya intinya kalau kelompok orang itu dapat omongan proses di kelas omongan khusus di Fokostar mau di Fokostar belajar khusus di Fokostar yang dapat omongan itu ya kalau dua orang kan maksimal berapa mau satu kelas juga boleh linknya bisa dikirimin di grup ya nanti lakukan pendaftaran terus lakukan pembayaran dan ini jangan salah ya rekening di sini ada kok link yang saya kirim itu lengkap nih atas nama ini ada kalau mau bayar wallet itu ada nomor dagangannya ya kalau mau itu ya kan kalau saya pengen punya tenang aja kalau dalam kelas tenang aja ya enggak ini kan demonstrasi cuma menunjukkan bahwa merasa sendiri loh kalau merasa bermanfaat dan sering mengikuti rasanya itu rasa kayaknya saya belajar dari sini itu ada atau mungkin ada testimoni yang ikut sekarang zamannya kita aja di Google aja bimbel kita cari tahu ini jelas atau enggak pernah belajar
gitu ya kan. Silakan nih, tinggal diklik aja. Ini ya kan, tunggu lagi kan, saya like dikit. Nah, ini dia ya, kelihatan kan, saya bisa tinggal lihat RSS ini. Kita lihat ada orang bilang lulus. Tuh, silakan lagi di kalau highlightnya sih pokok itu belum terpernah tapi paling ada mudahan terus pokok itu yang pas sama hukum yang kita alami tapi jangan terlalu ya kalau banyak orang yang aku bilang biasa sama pokoknya nggak perlu diberikan ini boleh dilakukan di Satu buku berapa nih? Satu buku harganya 115 dari normal 120. Tapi kalau ambil dua, jilid 1 jilid 2, 147.000 KW. Dapat 2 buku. Gimana KW? Isinya 180 soal disertai pembahasan komplit sama pembahasannya. Nah, jadi yang mau buku ada, yang mau bimbingan ada. Tapi saran saya, ayo kita bimbingan dulu karena tryoutnya udah deket. Tapi kalau misalnya Mas, saya mau sekalian bukunya, boleh. Nanti WhatsApp Mas Ade aja. Ya, silakan. Gimana Kak Wiwi, terjawab? Ya, terima kasih Kak. Iya, 147.000 dapat 2 buku, klaim gratis ongkir, klaim voucher-voucher yang dari Shopee. Ya, udah makin murah itu mah. Ini Mas Ari bukan jual harga ya, tapi memang di Foto Indonesia itu nggak pernah mahal-mahal karena tujuannya supaya
bermanfaat bareng-bareng. Pesertanya dapat manfaat, tim Fokonya pun dapat manfaat. Sedikit tapi berkah daripada banyak ntar nggak berkah. Gitu ya. Silakan ada pertanyaan lagi. Link bisa tolong kirim di grup WA. Oh, linknya mau di grup WA aja. Link pendaftaran kelasnya boleh. Tapi maksimal promo yang disediakan itu cuma sampai jam 2 siang besok ya. Setelah itu nanti bayarnya sesuai harga yang normal ini. Mohon maaf. Ini Mas Adi ingatkan lagi ya. Kalau di Focustar misalnya di Focustar itu harga normalnya 215.000. Tapi kalau misalnya Focustar Plus yang kelasnya sampai Juli itu 325.000. Nah, harga promo yang 125, 155 itu cuma sampai jam 2 siang besok. Setelah itu baru harganya otomatis yang normal gitu ya. Ini Mas Adi ntar ingetin terus deh supaya bunda-bunda yang mungkin repot, yang mungkin lupa karena saking repotnya nanti Mas Adi ingetin terus di grup. Kak mau tanya dalam satu kali pertemuan ini udah dijawab. Mas tiap pertemuan materinya semua diujikan atau hanya materi tertentu? Saya mau jawab dulu nih, bidang profesi siapa ya namanya. Mas, setiap pertemuan materinya semua yang diujikan atau hanya materi tertentu? Hanya materi yang sering keluar di UKOM. Nah, namanya juga fokus kompeten. Hanya memberikan materi yang memang sering keluar di UKOM. Gitu ya. Kriteria soal-soal yang dibuat itu pun yang sering keluar di UKOM. Coba deh, kalau kurang yakin sama Mas Adi, baca-baca di sini. Kalau nggak salah ada yang bilang soalnya banyak keluar, tapi jangan berharap lebih ya. Kalaupun keluar ya alhamdulillah gitu aja ya. Itu pertanyaannya. Tadi ada yang nyala mikrofon, ada pertanyaan apa? Silakan. Pak, Silakan Kak. Pak, yang di apa tadi? Di bimbel tadi kan ada yang Focustar ya, yang bulan Juni, yang 100 berapa tadi? Nah, 125 ha? 125 itu Kak, itu jamnya jam berapa ya? Jamnya sama seperti tadi kita mulai 19.10. Nah, udah tungguan dengan optimal. Oh gitu. Sabarnya itu ya. Ya Terus kalau Kak, bertabrakan ya. Gimana? mau tanya juga yang tryout itu berarti barengan ya? Tanggalnya 15 ya? Tanggal 14 14, Juni. 15, 16 Kak. Dibagi 3 hari biasanya kalau tryout itu. Nah Kakak dapat di tanggal berapa itu tryoutnya? Gitu ya. Kasih ya. Ya, terima kasih kembali. Bagi teman-teman yang merasa bentrok dengan bimbel lain, silakan boleh ditentukan mau ikut dua-duanya. Walaupun bentrok ya silakan, tapi dapat soal yang lebih atau udah ikut bimbel di tempat lain, mau bukunya aja deh Mas di Fokus, silahkan. Yang penting apa, teman-teman tidak kekurangan soal, tidak kekurangan pembahasan. Karena apa, kita pengennya satu kali ujian nggak berkali-kali. Kenapa sih Mas Adi menggebu-gebu banget pengen teman-teman biar lulus satu kali ujian, supaya nggak ada uang lebih yang dikeluarkan nanti. Ingat, kalau gagal UKOM itu nanti, UKOM itu nggak gratis loh, UKOM itu bayar. UKOM itu bayar. Logikanya, kalau misalnya nanti kita amit-amit gagal, berarti kan kita bayar lagi. Gagal lagi, bayar lagi, bukan gratis. Jadi Mas Adi pengennya, udahlah, satu kali ikut UKOM, satu kali kompeten. Gitu. Dan Mas Adi sekali lagi bilang, kenapa UKOM atau bimbel UKOM di Foto itu murah? Nggak mau membebankan. Seandainya ini membebankan, udah murah tapi terasa terbebankan, silakan. Itu ada potongan 10%. Cuma bilang ke teman-temannya mau belajar nggak di Foto. Ini ada potongan 10%, kalau ikutnya minimal 5 orang. Kalau mau satu kelas juga boleh. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Yang beri materi tetap Bu Wulan tetap memberi materi, tapi ada dosen yang lain supaya dapat materi yang lain juga ya. Itu ya. Pokoknya enak-enak dosennya. Kalau Mas Adi udah bilang enak, tapi kalau misalnya seandainya dosen yang enak, marahin Mas Adi di WhatsApp kayak pada saat Zoom kayak boleh. Ya. Selama Foto menjalani program ini, dosen yang mengajar insya Allah disukai semua. Ya ini aja, ketik di Google bimbel UKOM Indonesia, terus baca testimoninya. Kan udah ada yang pernah ikut ya, silakan baca apa kata mereka. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi silakan. Saya sambil lihat di kolom chat. Diskon 10% itu untuk semua pricelist Kak. Hanya kelas yang star. Hanya kelas yang star Kak yang mendapatkan potongan tambahan 10%.
Linknya yang mana? Linknya udah saya kirim atau saya kirim lagi deh di kolom di WhatsApp nanti. Promonya sampai jam 2 siang besok ya. Yang udah daftar, udah kirim bukti transfer, saya balasnya setelah Zoom saya matikan. Ini saya layani dulu tanya jawabnya. Kak, kalau untuk yang sendiri tanpa kelompok bisa kan? Bisa, nggak harus kelompok Kak. Ini harga yang tertera nih warna titik hijau ini harga kalau sendiri. Kalau misalnya berkelompok nanti dapat potongan tambahan, gitu Kak. Kak Kiki. Grup aja, oh dikirim di grup aja ya. Oke siap. Kenapa baru ketemu sekarang? Nah, kemarin juga saya bilang ke teman-teman perawat. Bukan bilang. Teman-teman perawat baru bilang, Mas, kenapa baru muncul sekarang? Saya udah ikut ini, ikut itu, katanya gitu. Karena ada yang bayar 3,5, 350.000, ada yang bayar 400. Ngelihat harga Voco cuma segini dengan jumlah pertemuannya, nggak jauh beda. Atau malah banyakan Voco gitu katanya. Ya gimana ya, Voco baru muncul di permukaan begitu. Silakan ya teman-teman ya. Bukunya ada pembahasan juga. Ada Kak Ida, bukunya ada pembahasannya. Kak, setelah TF langsung kirim bukti ke kakak. Iya, kirim bukti transfernya ke nomor yang tertera. Nanti langsung diinvite ke dalam grup kelas. Yang pakai M-Banking, saran Mas Adi mending tesnya langsung sekarang deh. Takutnya kalau besok lupa. Ya, kalau besok takutnya lupa. Kalau pakai M-Banking langsung sekarang, tapi kalau pakai ATM besok aja, udah malam. Takutnya bunda-bunda, besti-besti pada. Linknya kirim mana Kak? Kok nggak ada? Nih, saya kirim ulang deh di kolom chat ini. Nih. Tuh Kak, oh sama link buku aja sekalian ya. Ya. Kalau ada yang mau beli bukunya kan, Mas saya nggak mau bimbelnya, saya udah ikut bimbelnya boleh. Nih, oh ternyata ini saya udah kirim juga nih. Saya kirim juga deh ke kolom chat. Nah, ini WhatsApp saya ternyata banyak banget ya. Iya, kalau dari dulu bidan-bidan itu selalu antusias kalau diajak belajar. Senangnya begitu kalau ketemu bidan. Kalau perawat kemarin antusiasnya sih lumayan, cuma nggak seantusias bidan ini, luar biasa. Memang bidan-bidan harus lebih baik sekarang. Karena banyak ya dulu bidan-bidan dipandang sebelah mata. Sekarang harus bangkit kita semua. Oke? Promo terakhir besok jam 2 siang. Saya kirim linknya kembali di kolom chat. Silakan. Tuh, saya kirim ulang. Kak, bukunya harganya berapa? Maaf tadi nggak nyimak. Kak Herlis, masih ada nggak di Zoom? Coba ketik hadir dulu Kak Herlis, biar saya tampilin buku. Kak Herlis, masih ada? Masih, siap. Per sesi berapa jam? 1 jam 15 menit Kak. 1 jam 15 menit itu udah sama sesi tanya jawab. Efektif banget belajar seperti itu. Coba buktiin kalau nggak percaya. Kalau misalnya mau coba-coba dulu, boleh ambil yang fokus 1 kalau mau coba-coba. Tapi kalau ketagihan terus mau lanjut lagi, bayarnya double. Mendingan sekalian. Kan udah tahu nih metode belajarnya sekarang nih, yang sekarang hari ini nih, yang malam ini kan udah ngerasain. Ngapain ragu-ragu lagi? Ya enggak. Ntar ini ada yang Kang Herlis, buat ke layar Kang Herlis. Itu link buku udah saya kirim juga. Nah, untuk harga bukunya, satu bukunya itu harganya 125, cuma lagi promo nih Kak. Harga bukunya 125, tapi lagi promo jadi 115. Kalau itu satu buku, kalau kakak ambilnya 2 buku nih, 2 buku 147.000, yang harusnya logikanya ya 115 dikali 2 kan 230. Tapi ini cuma 147.000, dapat 2 jilid 1, jilid 2. Pembahasan lengkap, isi soalnya 180 soal masing-masing bukunya. Itu Kak Herlis. Linknya udah saya kirim juga ya Kak. Kalau cuma nyimak YouTube ngantuk, benar. Nggak ada sesi tanya jawabnya, nggak ada interaksinya kan. Kalau belajar kayak gini tuh, ya ini Mas Adi jadi tim horenya ibaratnya. Dan Mas Adi komitmen akan menemani setiap Zoom-nya. Nggak akan ditinggal. Kalau bimbel-bimbel yang udah ada, biasanya kan promosinya siapa, misalnya Mas Adi ini suara, ayo gabung. Tapi hostnya beda-beda. Nggak asik, kaku, dan lain sebagainya, pasti kan ada yang seperti itu. Tapi supaya kelas yang pertama dikenal itu asik, sampai terakhir asik, insya Allah Mas Adi akan menemani terus-terus menjadi host nantinya. Ya, oke, kecuali sakit. Kalau sakit mungkin Mas Adi nggak hadir. Tapi doakan Mas Adi selalu sehat,
bunda-bunda sehat, besti-besti sehat, kita belajar bareng sampai nanti teman-teman ngabarin ke Mas Adi, Mas saya kompeten gitu ya. Banyak kok yang bilang, yang ngasih testimoni, banyak yang ngasih testimoni bahwa kompeten. Kayaknya di profil saya kasih lihat deh, di profil Mas Adi saya kasih lihat untuk testimoni tersebut nih. Mas Adi kalau ngomong tuh harus ada buktinya supaya dipercaya, karena kepercayaan adalah mata uang yang paling laku di dunia manapun. Iya nggak? Kepercayaan itu mata uang yang selalu laku dimanapun. Kak, tanya Kak, Iya Kak Wiwi, apa Kak Wiwi? kalau ikut yang Star Plus tuh ada tryout-nya enggak? Semua kelas yang ditampilkan itu hanya bimbingannya saja Kak. Tidak segera menangis salah satu lupa dan ekstremitas darurat dan telah melakukan Ada juta yang lagi ngerjain soal ini. semua tindakan selanjutnya pada Ada yang lagi ngerjain soal ini. Nih testimoni saya tampilin tuh. Testimoni yang udah pernah ikut saya tampilin kayaknya di profil memang. Silakan dibaca-baca aja di profil Mas Adi itu di WhatsApp-nya tuh. Udah kompeten. Di Instagramnya juga banyak testimoni. Udahlah Mas Adi nggak usah bahas testimoni atau membagus-baguskan. Kalau misalnya teman-teman percaya, ayo, kalau enggak juga nggak apa-apa. Intinya Mas Adi dan tim Foko atau dosen-dosen yang ada di Foko Indonesia nggak mau dapat peserta yang gagal-gagal. Setiap Foko mengadakan acara, mengadakan kegiatan, semuanya kayaknya satu kali ujian langsung lulus. Tapi bukan tapi pesertanya yang berhasil lulus sendiri. Iya, siapa? Kakak, misalnya tadi persentase IPK 60%, kemudian dari UKM sendiri 40% itu, kalau digabung, batas minimal lulus itu berapa ya? Batas minimal lulus UKM-nya. Iya. Nah, itu dipukul rata nasional pada saat di tahun itu Kak, di tahun misalnya Kakak ikut UKM di bulan di tahun 2025. Nanti diratakan. Nilai-nilai seluruh pesertanya itu diratakan di rata-rata seluruh yang ikut itu nanti dihitung dulu sama panitia baru ketahuan. Tapi kalau ditanya berapa soal yang bisa kita dinyatakan lulus, ya 92 soal itu udah dinyatakan lulus. Itu Kak jawabannya. Kalau misalnya rata-ratanya tinggi, berarti standar lulusnya juga tinggi ya? Iya betul. Standar nggak lulus gitu ya? Betul banget. Ada batas minimal berapa yang lulus itu nggak ada ya? Enggak, itu sesuai rata nasional. Itu udah ada di perundang-undangan. Nanti Kakak searching aja di Google Permendikbud tahun 2020 tentang tata cara uji kompetensi, itu semuanya dijelaskan. Permendikbud nomor 2 tahun 2020, searching di Google, baca di situ semuanya ada. Tata cara pelaksanaan uji kompetensi juga. Nah, silakan di searching. Mas, saya kan baru ambil profesinya, jadi belum tahu hukumnya kapan. Kira-kira kecepatan nggak? Kak, namanya Bu Siti juga sih, banyak Bu Siti. Di tahun lalu Kak, namanya Bu Siti, hukumnya masih tahun depan, ikutnya dari tahun sebelumnya. Dan akhirnya satu kali ujian langsung lulus. Itu berkat dia mau belajar dari dini. Kalau belajarnya deket-deket, kalau belajar hamil 1 bulan, saya rasa nggak cukup. Saya rasa nggak cukup, dan tidak ada dosen yang merekomendasikan belajar dadakan. Coba aja buktiin sendiri. Bu, saya belajarnya hamil 1 minggu ya. Bu, saya belajarnya hamil 1 bulan ya. Coba. Apakah direkomendasikan? Kayaknya enggak. Makanya kampus-kampus memberikan tryout itu hamil 2 bulan, hamil 1 bulan lebih gitu biasanya kan. Jadi tidak direkomendasikan. Kalau kelompok saya ada yang ambil Star, ada yang ambil Star Plus, bisa tetap dapat diskon Kak. Nanti bisa. Pokoknya kelas yang ada starnya itu yang mendapatkan potongan 10%. Intinya kelas yang ada starnya atau fokus Star, mau ambil Star Plus atau Star biasa, itu tetap dapat potongan 10%. Yang penting nanti pas WhatsApp Mas Adi bilang, Mas saya berkelompok, berapa orang bilang, nanti list nama plus nomor WA-nya. List nama plus nomor WA-nya gitu ya. Jadi nggak perlu ngisi link yang tadi saya kirim, itu nggak perlu ngisi semua, perwakilannya aja yang ngisi. Mas Adi saya udah daftar, siap Kak Rizka. Saya balasnya setelah ini ya Kak. Ini WhatsApp banyak banget Kak. Nih saya tampilin deh yang WhatsApp berapa orang, udah banyak.
Tuh, takutnya nanti nggak kebales semua. Saya udahin aja kali zoomnya ya, biar langsung saya balas satu persatu ya. Sekali lagi saya jelasin supaya mungkin ada yang masih kurang paham atau yang mulai bimbelnya kapan. Tanggal 2 hari Senin berarti. Besok kita ketemu. Ya, besok udah mulai kelasnya. Makanya tadi promonya cuma sampai jam 2 siang. Jadi kalau pakai banking mendingan bayar malam ini biar langsung di-invite ke grup, biar nggak ketinggalan. Takutnya kalau nunggu besok aja lah transfernya, takutnya lupa. Pas inget harganya udah balik normal. Jangan ya. Yang promo-promo aja, jangan bayar normal. Kayak keperawatan kemarin, banyak yang bayar normal saking pengennya ikutan. Ya harga normalnya juga sudah murah sebenarnya, tapi ya kalau ada promo ngapain bayar normal kan gitu. Ambil promonya mumpung masih ada ya. Mulai bimbelnya besok hari Senin, jadi besok bisa langsung belajar. Oke guys, bunda-bunda, teman-teman, besti-besti sekalian, mohon izin ini Mas Adil nggak bisa lama-lama nge-zoom karena harus balas chat yang sudah masuk. Sekarang Mas Adil 1 menit terakhir mau menjelaskan untuk cara pendaftaran. Cara pendaftarannya, silakan ini saya kirim link sekali lagi di kolom chat. Disalin aja, kirim ke grup angkatannya, ke grup kelasnya, atau dikirim ke WhatsApp siapapun, disalin. Silakan diklik, diisi mau pilih kelas yang mana. Saran saya, ambillah berkelompok. Coba tanya di grup angkatannya siapa aja yang mau ikut bimbingan di Foto. Kalau lebih dari 5 orang itu dapat potongan 10%. Harganya dapat promo, tapi tetap dapat potongan tambahan supaya lebih hemat. Ayo kita berkelompok aja, begitu ya. Kalau mau ikut bimbingan, linknya yang paling atas. Kalau mau ambil bukunya, linknya yang paling bawah. Mumpung masih ada promo tuh. Silakan, mumpung masih ada promo bukunya. Silakan. Ya. Dan yang mau berkelompok WhatsApp Mas Adi bilang, Mas saya mau berkelompok gitu ya. Kodenya Mas saya mau daftar berkelompok gitu. Dan dengan catatan teman-teman sudah mulai mengelis. Ditunggu sampai besok maksimal jam 2 siang. Setelah itu nanti daftarnya dengan harga yang normal. Jadi konfirmasinya malam ini, nanti datanya dikirim besok juga nggak apa-apa gitu ya. Mas Adil bukan bermaksud apa-apa, cuma pengen belajar bareng, cuma pengen ayo udah ketemu pertama kali kita lulusnya bareng-bareng. Kalau udah merasa nyaman, ayo kita lanjutin pertemuan ini. Kalau merasa ini bermanfaat, ayo kita bareng-bareng kita belajar bersama sampai nantinya teman-teman ngabarin Mas Adil saya kompeten, sampai seperti itu ya. Kalau gitu kurang lebihnya mohon maaf, barangkali Mas Adil banyak salah dalam ucapan yang disengaja maupun tidak sengaja. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Malam ini Mas Adil invite teman-teman yang sudah masuk ke WhatsApp. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.